Polisi menggeledah rumah Yoris dan Mulyana terkait kasus Subang di Jalan Cagak Subang, Selasa, 31 Oktober 2023. Yoris sendiri merupakan anak Tuti Suhartini dan kakak dari Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan di Kabupaten Subang. Sedangkan Mulyana merupakan adik dari Yosef Hidayat, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Surawan belum menjelaskan apa saja yang diamankan dari penggeledahan di rumah Yoris dan Mulyana. Dalam kasus ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni M. Ramdhanu alias Danu keponakan korban, suami korban Yosef, Mimin istri kedua Yosef, serta Arigi dan Abi anak dari Mimin. Meski sudah ada 5 tersangka, polisi masih menggali motif para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021. Sebelumnya, polisi kembali mendatangi lokasi pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allah Akbar, Allah Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinsas Channel bersama saya Sasena. Tentunya apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Demikian tadi sudah kita saksikan sebuah berita dari Tribun hari ini ya, Selasa di tanggal 31 Oktober tahun 2023, bahwa Kepolisian Polda Jabar melakukan penggeledahan di rumah Yoris dan rumah Pak Mulyana ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ayo kita bahas. Nah, sebelum lanjut ya, alangkah baiknya dari kalian yang belum pernah subscribe dan baru mampir di channel saya, silahkan di subscribe. Yang suka silahkan di like, di komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, 5 tersangka kasus Subang sudah ditetapkan ya. Di antaranya Muhammad Ramdhanu, Pak Yosef, Arigi, Mimin, dan juga Abi. Tapi sayangnya untuk 3 tersangka ini masih tanda tanya. Kenapa Bu Mimin dan kedua anaknya Abi dan Arigi belum juga ditahan ya? Apakah alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini belum cukup atau karena alasan lain? Patut kita nantikan, karena di besok Rabu atau Kamis ini akan diadakan prarekonstruksi ya, dimana di situ kemungkinan akan dihadirkan semua tersangka dan juga mungkin saksi-saksi yang lain untuk mendapatkan kejelasan sebenarnya apa yang terjadi di malam kejadian tersebut di tanggal 17 menjelang 18 Agustus tahun 2021 yang silam ya. Oke, mari kita bahas ya tentang motif kasus pembunuhan ini. Kalaulah benar apa yang diceritakan Danu dan nantinya terbukti Pak Yosef beserta Ibu Mimin dan kedua anaknya ini adalah dalang sekaligus eksekutor, kira-kira apa motifnya? Nah, disinyalir memang motifnya masalah yayasan dan sekolahan, dimana di situ sebagaimana kita ketahui, yayasan ataupun sekolahan ini dirintis oleh Pak Yosef bersama istri mudanya yaitu Ibu Mimin. Ibu Mimin di sini dia menjabat sebagai bendahara dari tahun 2029 sampai dengan 2011. Nah, selanjutnya pengelolaan ini diteruskan oleh Pak Yosef sendiri dan juga dengan Yoris ya. Di tahun 2015 mendapatkan SK resmi.
Nah, dari situ terus berjalan untuk proses operasional yayasan dan sekolah. Ibu Tuti dan juga Amel ini masuk ke yayasan sekitar tahun 2018. Nah, dari sana keuangannya mulai tertata ini menurut Yoris ya, dimana di situ Yoris sendiri mendapatkan gaji sebesar 12-an juta, terus Amel 10 juta, terus Bu Tuti 10 juta. Sementara Pak Yosep tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan dia harus menafkahi Ibu Mimin ya, selaku istri mudanya. Nah, dari mana Pak Yosep mendapatkan uang? Menurut keterangan beliau dijatah, karena semasa Pak Yosep ini pegang yayasan dan sekolahan, menurut Yoris orangnya boros ya, dan jarang sekali bersama Ibu Tuti, seringnya kepada Ibu Mimin. Nah, dari sini banyak yang mengasumsikan saat awal-awal kejadian ini bahwa ada motif sakit hati karena merasa tersingkir ya. Nah, dari sana mungkin ada semacam keluhan, semacam provokator dari Bu Mimin kepada Pak Yosep ya, kita nggak tahu. Karena menurut ceritanya waktu perintisan ini Bu Mimin sendiri sampai menjual perhiasan untuk membuat berdirinya yayasan dan sekolahan tersebut. Nah, untuk masalah pendirian hal tersebut, kemungkinan Pak Yosep juga mendapatkan bantuan-bantuan dari orang lain. Contoh dalam pengurusan surat menyurat, kabarnya dibantu Pak Mur. Tapi masalah ini benar atau tidak kita nggak tahu ya. Dan ada pendiri-pendiri yayasan yang lainnya. Nah, motif tentang yayasan ini, kalau kita melebar ke sana, artinya akan banyak orang yang terlibat. Bila mana di dalam yayasan tersebut ada kasus penyelewengan dana bos dan lain sebagainya. Contohnya siapa kira-kira? Nah, di sini kalaulah memang Pak Yosep, Bu Mimin dan kedua anaknya ini adalah pelakunya dan motifnya menyangkut operasional yayasan, kenapa targetnya Ibu Tuti dan juga Amel? Padahal di situ ada ketua yayasan yaitu Yoris. Apakah sebenarnya Yoris juga menjadi target pembunuhan berikutnya? Karena dari pengakuan Yoris sempat diminta papanya untuk pindah rumah di Cijengkol dekat dengan sekolahan. Maksud dan tujuannya apa? Apakah keterangan Yoris itu benar dan tidak? Kita juga tidak bisa percaya begitu saja ya. Atau sebaliknya, ada semacam konspirasi ya antara Pak Yosep, Yoris, Bu Mimin dan mungkin juga Pak Mulyana. Entahlah, patut kita nantikan dengan adanya penggeledahan tadi di rumah Yoris dan juga rumah Pak Mulyana. Artinya kepolisian menaruh kecurigaan terhadap mereka, apakah di kasus pembunuhannya atau di kasus TTPU, bahkan mungkin penyelewengan dana. Nah, dari prarekonstruksi yang akan dilaksanakan besok Rabu dan mungkin Kamis, patut kita nantikan hasilnya. Kita berharap kasus ini tidak berlama-lama untuk dibiarkan menggantung begitu saja tanpa kejelasan. 2 tersangka sudah ditahan, 3 tersangka masih di luar. Kemungkinan akan ada lagi tersangka-tersangka yang lainnya. Apakah itu berperan hanya menutupi atau mungkin berperan malah sebagai dalangnya, inspiratornya, provokatornya ya, atau orang-orang yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Memang mereka bermain bersih ya. Mereka main di balik layar. Mereka yang bikin opini, membikin suatu provokasi ya, penghasutan dengan tujuan tertentu. Pak Yosep, Bu Mimin dan juga Arigi Abi, dan melibatkan Danu sebagai operator pelaksana, tapi di balik itu ada orang-orang yang memang ingin mengambil keuntungan. Terus apakah ada tersangka-tersangka lain yang akan terjerat? Bisa saja kalau dikembangkan ke yayasan pasti akan melebar kemana-mana. Mantan kepala sekolah akan dimintain pertanggungjawabannya. Terus dinas pendidikan kok begitu gampang meloloskan uang itu cair dan lain sebagainya. Apakah ada tip dan fee yang bermain di sana? Ya, ini uang besar karena kabarnya sendiri dalam 1 tahun untuk sekolahan ini bisa menerima bantuan sebesar 1,3 M. 1,3 M kita bagi 12.
Ya. Ini sendiri akan mendapatkan per bulannya kalau dibikin rata-rata 108 jutaan. Dipotong untuk gaji Yoris, Amel dan Bu Tuti. Ya, 108 dipotong 32. Masih ada sekitar 76 jutaan. Nah, kalau didapati kata Ditkrimum itu ditemukan data siswa fiktif. Nah, berapa siswa fiktifnya? Kalian bisa hitung sendiri, kita nggak masuk ke sana ya. Kalau yang dilaporkan katakanlah 400 siswa, satu siswanya mendapat sekian ribu, kalikan berapa aja. Nyatanya siswanya katakanlah cuma separuhnya dari itu atau 25%-nya. Nah, dari dana bantuan untuk siswa yang disalurkan ke siswa fiktif itu sendiri, uangnya lari kemana? Apakah lari ke kantong pribadi? Jadi di sini terjadi suatu perebutan. Ada lahan basah di sana, sementara Pak Yosep dan Bu Mimin tidak mendapatkan apa-apa. Padahal mereka itu adalah perintis, ya. Belum pendiri-pendiri yang lainnya, pengurus-pengurus yang lainnya. Apakah juga merasa hal yang sama? Ya, mudah-mudahan Polda Jabar ini segera menyelidiki tentang yayasan. Motifnya arahnya ke sana. Kalau memang ada tindak pidana khusus di sana, penyelewengan dana, artinya korupsi, bahkan mungkin ada tindak pidana pencucian uang, wajib ditindaklanjuti. Kenapa kasus ini lebih dari 2 tahun baru ada titik terang? Itu pun karena ada pengakuan. Walaupun kepolisian sudah mengatakan bahwa tanpa pengakuan pun polisi sudah memiliki bidikan-bidikan nama. Saat itu kan sudah nama-nama pelaku sudah dikantongi. Apakah nama-nama pelaku yang dikantongi polisi saat itu sama dengan tersangka yang sekarang? Kemungkinan iya. Karena begitu mendapatkan pengakuan dari Danu, mereka langsung dijemput. Artinya selain keterangan saksi atau keterangan tersangka, atau nanti kalau naik menjadi terdakwa, keterangan terdakwa, mereka mungkin sudah mempunyai keterangan ahli, sudah memiliki alat-alat bukti yang menunjang di sana, ya, mungkin jejak digital, CCTV dan lain sebagainya. Oke, dari saya itu ya. Kita berharap kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan agar mereka bisa menjadi terdakwa, ya, orang-orang yang terlibat ini, dan segera dipidanakan sesuai kesalahan mereka masing-masing. Karena dari kasus ini selain 5 tersangka ini, netizen masih banyak mencurigai kemungkinan ada tersangka-tersangka yang lainnya. Apakah itu dalangnya, inspiratornya, atau orang yang membantu, orang yang menutupi, bahkan mungkin orang yang melindungi, dan mungkin juga ada oknum yang melakukan obstruction of justice di sana. Kita acungi jempol untuk tim yang baru ini. Mereka lebih terbuka, mereka open terhadap media, itu yang kita harapkan, ya. Ya, walaupun ada kritikan kenapa nggak Kabid Humasnya yang menyampaikan, bagi saya nggak penting. Siapapun yang menyampaikan, Ditkrimum itu nggak masalah. Intinya resmi dari institusi kepolisian yang bertanggung jawab atas kasus ini. Dan mungkin Kapolda ini menerapkan seperti itu karena ingin langsung, ya, masyarakat biar tahu langsung apa dan lain sebagainya. Tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari Kapolda. Tidak harus secara formal, harus ke Humas dulu baru disampaikan. Mungkin rilisnya nanti bisa disampaikan ke Kabid Humas, tapi untuk teknik lapangan yang secara detail, secara up to date, mungkin cukup dari Ditkrimum. Ya, tetap kita dukung apapun upaya dan usaha Polda Jabar. Terpenting buat kita kawal terus kasus ini, semoga terbongkar dan sampai ke akar-akarnya. Tak lupa kita doakan kepada kedua korban, ya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan yang terpenting segera mendapatkan keadilannya. Oke, dari saya itu, sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.